wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang membuat engkau senang wahai Rasul? Apa yang membuat engkau gembira ya Rasul? Aku Allah ridho kepadamu. Ini hari ini kita bikin Nabi gembira, bikin Nabi senang, meskipun jauh di sana orang-orang luar negeri menyatakan benci sama Nabi. Siapa yang bisa kita syafaat di yaumul kiamat? Semua para nabi tidak bisa memanfaatkan bakatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul Mukarram yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib, anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak hadir di tempat ini, khususnya yang tadi pagi saya punya orang tua, saya punya guru Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas. Teriring doa kita minta sama Allah Ta'ala, semoga orang tua kita Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, Allah jaga kesehatannya, Allah panjangkan umurnya dalam taat, agar terus membimbing kita ke jalan Allah dan Rasulnya. Tidak lupa putra beliau yang tadi sama-sama kita dengar pembacaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Ali bin Saleh bin Abdullah Al-Attas, wal Habib Hasim bin Ali Al-Jubri, wal Habib Iqbal Al-Haddad, wal Habib Ali bin Abi Bakar bin Yahya. Teriring doa semoga anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala senantiasa panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, agar tetap membimbing kita ke jalan Allah dan Rasulnya, serta para asyatid, para hujat, khususnya Ustadz Yusuf, Ustadz Akib, Ustadz Hozin, Ustadz Hamim, Ustadz Abdullah Syafi'i, dan juga para asyatid yang lain, khususnya sahibul majlis Al-Ustadz Muhammad Yasin. Kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah Ta'ala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, agar terus dan terus membimbing kita untuk kenal dekat dengan Allah dan mengenal lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang-orang tua, para asatid, para hujat, ormas FPI dan serta aparatur pemerintah dari polisi dan TNI serta hadirin jamaah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekali lagi mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah keberadaan kita di tempat ini, di acara ini tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izin serta rahmatnya kita dikumpulkan di tempat ini guna memperingati hari kelahiran manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, manusia yang tidak ada kurangnya, manusia yang selalu namanya kita sebut, manusia yang nanti syafaatnya akan kita minta di yaumil kiamah, manusia yang cintanya melebihi cintanya seorang orang tua kepada anaknya, manusia yang peduli tentang keadaan umatnya, bahkan satu umatnya pun masuk ke dalam neraka, manusia agung ini tidak mau. Beliau adalah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, ngumpulnya kita, apa-apa yang tadi sama-sama kita dengar, dari pembacaan kalam ilahi, pembacaan tahlil sampai pembacaan maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sebab Allah turunkan berkah dan rahmat di tempat ini. Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Tidak keluar dari tempat ini melainkan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat kita. Dan tidak keluar dari tempat ini melainkan orang-orang yang hatinya dengki kepada Islam, orang-orang yang hatinya dengki kepada ulama, orang-orang yang hatinya dengki dengan perbuatan baik, orang-orang yang tidak demen dengan dakwah ulama yang lurus. Semoga dengan keberkahan tempat ini yang benci, Allah Ta'ala balikkan hatinya menjadi cinta kepada ulama. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpah dan curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Ini hari kita ngumpul, kita duduk bareng-bareng semata-mata mengenang manusia yang paling agung, yang paling mulia, manusia yang tidak ada cacatnya sama sekali, manusia yang kalau kita sebut namanya dengan tawaduk, dengan rasa cinta bergelimang air mata kita, manusia yang tidak pernah lupa, tidak pernah lalai dengan Allah, tidak pernah lalai untuk mengingat umatnya. Dengan kita mengingat Nabi Muhammad, dengan kita mengenang Nabi Muhammad, dengan kita selalu menyebut nama Nabi Muhammad, yakin Nabi Muhammad akan mengenali kita. Kalau hari ini kita lupa sama Nabi Muhammad, kalau hari ini kita lalai gak menyebut nama Nabi Muhammad, jangan heran ketika kita pulang ke rahmatullah, masuk ke liang kubur Rasul gak kenal sama kita. Kalau hari ini disebut nama Nabi Muhammad, bisa kita kaku, bisa kita tidak bisa mengeluarkan salawat sama Nabi, jangan heran nanti di umur kiamat Rasul gak kenal sama kita. Bagaimana Rasul bisa kenal sama kita? Bagaimana Nabi bisa mengenali kita? Iya, memang kita umatnya, iya. Tapi berapa banyak umat Islam yang benci sama ajaran Nabi? Berapa banyak umat Islam yang kagak demen sama ajaran Nabi? Islam agamanya lahir diazanin, orang tuanya punya sedikit rezeki dihakekahin, dikasih nama baik, dikasih nama yang mulia, dikasih nama yang baik, yang bagus-bagus. Ketika besar sedikit, ketika udah besar, udah dewasa sedikit, sama ajaran Nabi Muhammad gak demen, sama ajaran Nabi Muhammad gak demen, disebut nama Nabi Muhammad gak bersolawat. Hadirin rahimakumullah, sebesar apapun solawat kita, sebesar apapun ibadah kita, sholat kita rajin, yang sunnah, yang wajib kita rajin, sholawat kita sampai jutaan, baca Quran kita rajin, pergi haji tiap tahun,
umroh tiap bulan, sedekah miliaran. Tapi kalau kita di hati kita benci, kagak demen sama ulama yang lurus, ulama yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, kita benci, kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Salawat kita banyak, rajin kita ngaji, sholat kita sunnah yang wajib kita kerjain, sedekah tiap minggu, tiap bulan, santunin anak yatim kita kasih, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Tapi kita benci sama ulama-ulama yang lurus, yang mengajarkan amar ma'ruf, yang mencegah kemungkaran, kita benci. Kita termasuk golongan orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Kita gedeg sama ulama. Apa tuh Habib? Motor-motorin jalan, mau pulang aja ngerepotin jalan di bandara, bikin acara begini, benci. Siapa kita? Sudah sejauh mana perjuangan kita membela agama Allah? Sudah sejauh mana perjuangan kita menegakkan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran? Siapapun kita, mau dia aparat, mau dia pejabat, mau dia rakyat biasa, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, kalau benci sama ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran, termasuk golongan orang-orang yang menjadi musuh Allah. Kita nggak sebisa seperti ulama-ulama, maaf, seperti Al-Habibana Imam besar kita Habib Rizik. Minimal di hati kita ada nama beliau, minimal di hati kita ini tertulis nama Habibana Imam besar Habib Muhammad Rizik. Kita cinta sama beliau karena beliau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita nggak demen, diam, jangan komentar, jangan petantang peteng-teng. Yang punya jabatan jangan manfaatkan jabatannya untuk menghantam umat Islam. Hari ini memang orang-orang yang punya jabatan bisa jadi memusuhi Islam. Nanti suatu saat orang-orang Nabi yang membawa agama Islam akan menuntut orang-orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini hari kita memperingati manusia yang agung. Hari kelahirannya udah jelas, agung, mulia. Bukan cuma kita doang yang bilang, Pak. Bukan cuma kita doang yang senang. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan kita nih, Allah terlebih dahulu menyuruh malaikat untuk ikut senang dengan kelahiran Nabi yang tadi digambarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Atas. Fatahal arsyu taraban wa istiqsara wa jadal kursiyyu haibatan wa baghara wa amtalatis samawati wa nuara wa jadatil malaikatu tahlilan. Fatahal arsy, aras ini goyang. Fatahal arsyu taraban wa istiqsara, aras ini berguncang. Kenapa aras ini berguncang? Karena akan lahirnya Nabi. Wajadal kursiyyu haibatan wa waghara. Kursi singgasana Allah bertambah kuat karena akan melafazkan kalimat tauhid. Malaikat riuh gembira, malaikat senang. Senangnya malaikat beda dengan senangnya kita. Senangnya malaikat yang mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sampai proses kelahirannya aja dan mulia. Sampai Allah Ta'ala mengutus dua wanita suci, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Atiyah, disaksikan 70 bidadari. Kalau kenikmatan maulid tadi, kita ketika maulid kita berdiri. Kenapa sih di dalam maulid kita berdiri? Lihat sejarahnya. Ketika Nabi SAW dilahirkan, itu ada bidadari-bidadari yang mulia, ada malaikat-malaikat Allah yang mulia, ada wanita suci yang mulia, Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Atiyah. Ketika Nabi lahir, mereka yang mulia ini berdiri.
karena menyambut lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jangan dipikir, oh kita ini mau berdiri semata-mata nggak diajarkan sama Nabi. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum diajarkan, sebelum kita berdiri, para malaikat, para bidadari ini untuk berdiri menyambut Rasul. Ada satu malaikat ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi jalan ke Isra Mi'raj dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semua malaikat bidadari datang menyambut Rasul. Malaikat berseri-seri menyambut Rasul. Bidadari berseri-seri menyambut Rasul. Ada satu malaikat yang kagak bangun, kagak diri, kagak senyum menyambut Rasul. Malaikat Malik. Ketika malaikat Malik ini nggak bangun, malaikat Malik nggak bangun, kagak diri, kagak senyum, Allah tegur, "Qum ya Malik, bangun, bangun ya Malik, diri kau, beri senyuman kepada kekasihku Muhammad. Kalau kau nggak senyum, kalau kau nggak berdiri, akan aku hanguskan engkau." Ketika itu malaikat Malik langsung berdiri sambil tersenyum. Senyumnya cuma sedikit doang, bibirnya sedikit diangkat, gitu doang tuh malaikat Malik. Senyum. Nah, malaikat Malik jangan melakak, masa senyum sampai dengan cengir. Begitu doang tuh. Jadi kalau ada orang sini senyum begitu doang, sebutinnya ke malaikat Malik tuh senyum tuh. Senyum malaikat Malik karena menghormati keagungan Nabi Muhammad SAW. Segitu mulianya Nabi, segitu agungnya Nabi, sampai Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, "Wala syaufa yu'tika rabbuka fatarda." Apa yang membuat engkau senang wahai Rasul? Apa yang membuat engkau gembira ya Rasul? Aku Allah ridho kepadamu. Ini hari ini kita bikin Nabi gembira, bikin Nabi senang, meskipun jauh di sana orang-orang luar negeri menyatakan benci sama Nabi. Siapa yang bisa kita minta syafaat di yaumul kiamat? Semua para nabi tidak bisa memanfaatkan pangkatnya. Ketika di mahsyar ngumpul para nabi dan rasul, Nabi Allah Adam yang berjuluk Abul Bashar tidak bisa menunjukkan pangkatnya. Nabi Allah Ibrahim dengan berjuluk Khalilullah tidak bisa menunjukkan pangkatnya nggak bermanfaat. Nabi Allah Musa yang berjuluk Kalam Allah, julukan Kalam Allah ini tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat. Nabi Allah Isa yang berjuluk Ruh Allah tidak bisa memberikan manfaat dengan kepangkatannya. Cuma satu manusia yang bisa memberikan manfaat buat kita. Beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nanti di yaumul kiamah para nabi duduk masing-masing di mimbarnya. Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, semua duduk di mimbar-mimbarnya. Nabi Muhammad ada mimbarnya, tapi Nabi gak duduk di mimbarnya. Nabi gak duduk di mimbarnya, Nabi turun dari mimbarnya. Turun dari mimbarnya melihat umatnya satu demi satu. Umatnya satu demi satu dilihat. Kalau umpamanya umatnya ditimbang di mizan, timbangan kebaikannya kurang, keburukannya lebih banyak, Nabi menaruh sorbannya. Sorbannya kurang, Nabi buka sendalnya. Sendalnya kurang, Nabi buka jubahnya. Kurang juga, Nabi memegang itu mizan. Agar apa? Agar umatnya ini timbang kebaikannya lebih banyak. Adakah peduli manusia yang peduli dengan kita di yaumul kiamat? Adakah pemimpin yang sampai memikirkan kita di yaumul kiamat? Adakah pemimpin yang manusia umatnya ketika satu orang masuk neraka ini pusing? Gak ada pemimpin dunia, pemimpin akhirat yang sebegitu peduli sama kita. Pemimpin dunia aja gak peduli. Pemimpin dunia aja gak peduli. Pemimpin dunia ya di demo aja ngumpet. Pemimpin dunia akhirat yang peduli sama kita. Pemimpin dunia akhirat yang selalu memperhatikan kita. Yang kasih sayangnya tidak terkira. Kasih sayangnya tidak terkira.
selalu mengawasi kita. Makanya peringatan Maulid ini basahin lisan kita dengan berbanyak sholawat sama Nabi. Allah nggak melihat siapa. Oh orang kaya kagak, oh orang miskin kagak, oh ini ustadz kagak, oh ini santri kagak. Allah nggak melihat siapa rupa kita. Allah hanya melihat dari mulut keluar nama siapa dari mulut kita. Ketika mulut kita berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, benar kita mengucapkan sallallahu alaihi, di situ Allah akan menilai kita. Nggak melihat tuh siapapun orangnya. Oh ini jabatannya tinggi, oh ini pejabat. Allah nggak melihat, tapi Allah mendengar suara dari mulut kita, nama siapa yang keluar. Yang keluar nama kita tidak lain, tidak bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ahli maksiat, kita demen maksiat, selawat terus sama Nabi. Saya senang maksiat, saya sering buat maksiat, sering ini. Selawat terus, nanti insya Allah dengan kita rajin bersalawat, insya Allah maksiat kita akan Allah Ta'ala hapuskan, Allah ganti dengan kebaikan. Kalau kita tekun rajin baca salawat, keindahan salawat ini tidak terbayar dengan dunia seisi-isinya. Mobil bagus, rumah gedung, istri cantik, duit banyak. Dengan satu salawat yang kita baca, mobil gak ada artinya, harta yang banyak gak ada artinya, istri yang cantik gak ada artinya, rumah yang mewah tidak ada artinya, ketimbang satu salawat yang kita baca. Ibadah kita mungkin banyak riaknya, sholat kita banyak riaknya, sedekah kita mungkin ada uang haram di situ, haji kita mungkin begitu, amalan-amalan yang lain mungkin Allah Ta'ala belum terima. Cuma satu yang jadi andalan kita, sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan apapun kita sholawat, dalam keadaan apapun. Makanya ada seorang ulama besar, Al-Imam Sufyan Asy-Syahuri. Diceritakan Imam Sufyan Asy-Syahuri ketika beliau ada di Ka'bah, dia melihat anak muda. Dia selalu di depan Ka'bah dia baca sholawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Imam Sufyan Asy-Syahuri menegur, ya fulan, nggak ada bacaan lain selain kau bersolawat. Ini engkau ada di Baitullah, coba kau baca Quran atau kau minta apa, sholat hajat atau apa, nggak ada lain selain bersolawat. Ini anak muda nanya, engkau siapa? Aku Sufyan Asy-Syahuri. Kalau kau bukan orang terkenal, orang alim, niscaya aku tidak akan menceritakan masalah ini. Ada gerangan apa? Diceritakan dulu ayahku bersama aku pergi dari rumah, dari tempat tinggalku untuk menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji. Di tengah jalan ayahku wafat, meninggal. Yang menjadi bingung aku, ayahku waktu sebelum meninggal wajahnya putih. Ketika meninggal wajahnya dalam keadaan hitam kelam. Bingung, aku tutupin jenazah ayahku. Aku malu lihat ayahku ini wajahnya hitam. Aku menangis dari saking banyaknya tangisan aku sampai aku tertidur. Dalam tidur aku bermimpi ketemu dengan manusia yang indah, manusia yang ganteng, yang ganteng, yang cakep. Kegantengan dan kecakapannya ini tertutup dengan sifat wibawanya, dengan kewibawaannya. Akhirnya aku berniat bertanya kepada orang itu, siapakah Anda? Wajah Anda terlalu cakep, wajah Anda ganteng, kegantengan dan kecakapan wajah Anda ditutup dengan sifat wibawa Anda. Apa kata orang yang wajahnya cakep ini? Kau tak kenal kepadaku, aku tidak kenal kepadamu. Aku Muhammad Rasulullah. Begitu disebut nama Nabi Muhammad SAW, Muhammad Rasulullah, kaget orang itu. Kenapa ayahnya? Ayahku meninggal ya Rasulullah. Dihamilin ayahnya, dilihat mukanya hitam, ditutup sama Rasulullah. Anak muda itu cerita waktu ayahnya ini mukanya putih, tapi begitu meninggal mukanya hitam.
Rasul mengeletakkan tangannya di muka ini seorang ayahnya yang mukanya hitam. Diletakkan tangannya, diusap sama Rasulullah. Setelah diusap sekejap itu juga ayahnya yang tadinya mukanya hitam berubah jadi putih. Anak ini terbangun dari tidurnya. Terbangun di tidurnya, dia lihat jenazah ayahnya, dilihat wajahnya kontan jadi putih, yang mana tadinya hitam berubah jadi putih. Dalam mimpi orang itu ngomong sama Rasulullah, kenapa ayahku ya Rasulullah? Ayahmu sering berbuat maksiat, ayahmu sering berbuat dosa. Cuma satu amalan ayahmu, ayahmu tidak pernah tinggal bersolawat kepadaku. Ketika dia bersolawat kepadaku, dia memohon terus kepada Allah, dia memohon kepadaku dengan solawat. Ketika dia dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan gelisah, aku yang menghampiri dirinya. Bayangkan, orang ahli maksiat, kerjanya banyakan maksiat, cuma satu amalnya salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi satu kisah dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Diceritakan itu di kota Mesir, di kota Syam, ada seorang Yahudi. Tiap hari Sabtu dia baca kitab Taurat. Tiap Sabtu dia baca kitab Taurat. Ketika dibaca kitab Taurat, ada nama di situ tertulis nama Nabi Muhammad SAW berikut lengkap dengan sifat-sifatnya. Ada 4 lembar. Yahudi ini mensobek 4 lembar nama Nabi dan sifat Rasul. Sabtu berikutnya dibaca lagi, yang dirobek 4 lembar dari sifat Nabi berubah jadi 8 lembar. Disobek lagi yang 8 lembar. Sabtu depannya dibaca lagi. Ketika dia baca yang tadinya 8 lembar berubah jadi 16 lembar. Si Yahudi ini berpikir, kalau aku sobek terus, kalau aku baca terus, bukan mustahil ini kitab Taurat berisikan Muhammad dan sifat-sifatnya. Orang itu pergi menghampiri kawan-kawannya, nanya, ente kenal nama Muhammad? Orang-orang yang benci sama Nabi langsung dia ngomong, saya nggak kenal sama Muhammad. Dia mau orang jahat, gini-gini, udah jangan dideketin. Ditanya lagi ke sini, nggak kenal. Sampai akhirnya rasa penasaran dia menghampiri ke kota Madinah. Di kota Madinah, jalan ke kota Madinah, dia bertemu sahabat Rasul yang rupanya memang tampan ganteng, yang bernama Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman ditanya sama orang Yahudi ini, "Anta Muhammad?" Ketika disebut Muhammad, Salman Al-Farisi langsung menangis. Dia ngomong, "Anda sendiri siapa?" "Saya dari Syam, saya seorang Yahudi ingin bertemu dengan Muhammad. Karena saya baca kitab Taurat begini." Sampai akhirnya Salman Al-Farisi ini tidak menceritakan kalau seorang Rasulullah SAW baru saja wafat alaihi wasallam, kayak Syekhul Islam, nggak menceritakan kalau kau ingin mengenal Muhammad, nabiku, ayo masuk. Diajak ke dalam masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, si Yahudi ini dengan lantang bersuara, "Wahai Muhammad, mana Muhammad?" Ketika itu juga orang-orang yang ada di masjid ini tergelung nangis, karena Rasul SAW baru aja pulang rahmatullah 3 hari. Nangis semua. Satu sahabat ngomong, "Engkau telah membangkitkan rasa sedihku, karena nabiku baru saja wafat 3 hari yang lalu. Kami dalam keadaan masih sedih." Yahudi ini ngomong, "Cilaka aku. Gagal aku bertemu dengan Muhammad. Gagal aku bertemu dengan Rasul Nabi Muhammad. Gagal. Apakah di sini ada Ali bin Abi Thalib?" "Iya, kata Ali, aku Ali bin Abi Thalib." "Ada apa?" Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diceritakan begini. Sampai akhirnya Yahudi ini takjub, kagum. Dia langsung ngomong,
Apakah ada peninggalan Rasul? Peninggalan Rasulullah. Tadi ini manggil Muhammad, langsung manggil Rasulullah. Adakah peninggalan Rasulullah? Ada. Jubahnya. Jubahnya Rasulullah. Tolong ambilkan. Diutus beberapa sahabat untuk mengambil jubah Nabi Muhammad SAW. Di situ bertemu dengan putri kesayangan beliau, Sayyidatuna Hababah Fatimah bin Fatimah Al-Batul Az-Zahra. Ketika itu Sayyidah Fatimah diketuk pintunya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sayyidah Fatimah ngomong, siapa yang datang kepada rumah anak yatim yang baru ditinggal wafat soal dengan ayahnya? Sebut aku Fulan bin Fulan. Ada gerangan apa? Aku disuruh oleh suamimu Ali bin Abi Thalib untuk mengambil jubah nabimu, jubah ayahmu. Gerangan apa ingin mengambil jubah ayahku? Ada seorang Yahudi ingin melihat jubah Nabi dan ayahnya. Dibawa jubah itu, dibawa sampai di dalam masjid, dibuka jubahnya. Ada 5 tambelan jubahnya. Jubahnya 5 tambelan. Imamil Anbiya wal Mursalin, Khataman Nabiyyin, Sayyidil Ghuril Muhajirin, Nabiyur Rahmah, Rasulur Rahmah. Jubahnya 5 tambelan. Nabi jubahnya 5 tambelan. Padahal manusia yang agung. Surga tidak akan diciptakan, malaikat tidak akan diciptakan, langit bumi tidak akan diciptakan, manusia tidak akan diciptakan, kecuali karena Nabi yang mulia ini. Nabi yang mulia mempunyai 5 tambalan dalam jubahnya. Ketika dilihat oleh Yahudi ini mencium jubah Nabi Muhammad, sampai Yahudi ini bergelak air mata. Dia ngomong, alangkah wanginya jubahmu ya Rasulullah. Alangkah wanginya jubahmu. Bawa aku ke makam Rasulullah. Dibawa ke makam Rasulullah. Setelah dibawa ke makam Rasulullah, dia ngomong, wahai orang yang ada di dalam kubur ini, engkau ini orang mulia, jasadmu mulia, bahkan kuburmu wangi. Ya Allah, terimalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia bersaksi masuk Islam sampai dibilang, ya Rabb, kalau engkau menerima Islamku, wafatkan aku dengan makam kekasihmu. Allah mengabulkan doanya dan diwafatkan di makam Rasulullah, dikubur di pemakaman Baqi, diantar oleh sahabat termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Inilah wujud orang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Modal kita zaman ini jangan macam-macam. Modal kita sholawat dan cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada ulama-ulama yang lurus, cinta kepada ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf, mencegah kemungkaran. Dukung ulama yang selama itu mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sholat gak seperti sholatnya para ulama, tapi di hati kita ada cinta kepada para ulama. Yusiru ma'aman ahab, almar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan, orang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad, cinta kepada ulama-ulama yang membawa ajaran Nabi Muhammad, cinta kepada majelis-majelis yang dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan kau haramkan lisanku ini untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan wafatkan aku sebelum aku bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiri hidupku dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dikarenakan guru-guru kita Kiai Haji Syaiful Islam Habib Zaki bin Abdullah Walaila telah hadir di tengah-tengah kita, beliau yang akan melanjutkan ceramah ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah udah pasti dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.